Untuk materi tentang dosa, saya pikir semua orang Kristen dan kita semua, hamba Tuhan dan juga mahasiswa teologi, tahu apa itu dosa. Ya, kita tahu bahwa dosa itu adalah sesuatu yang bisa membuat hati Tuhan marah, bisa membuat hati Tuhan sedih, bisa membuat hati Tuhan jengkel, dan lain sebagainya. Tetapi jelas bahwa dosa itu tidak membuat Tuhan itu bahagia. Ya, kalau kehidupan kita dalam kehidupan yang suci dan kudus, nah itu Tuhan bisa berbahagia. Tapi kalau dosa, Tuhan tidak mungkin bisa berbahagia. Ya, tetapi kita masih banyak yang belum tahu dosa itu sesuatu yang seperti apa. Dosa itu sesuatu yang seperti apa? Apakah dosa itu seperti benda hidup ataukah seperti benda mati? Apakah dosa itu seperti sebuah konsep matematika atau dosa itu seperti apa? Nah, ini ada beberapa pengertian atau pengertian tentang eksistensi dosa yang mungkin masih dipertanyakan. Nah, kalau kita melihat di papan tulis ini, ya, apa itu dosa? Apakah dosa itu adalah roh, ataukah dosa itu semacam virus, atau semacam kekuatan atau energi, atau sebuah konsep matematika? Ya, ini sebuah konsep matematika, ataukah dosa itu seperti sebuah nilai? Dosa itu apa sih sebenarnya? Kita hanya tahu, ya, dosa sesuatu yang membuat Tuhan bisa marah, sesuatu yang dapat mengakibatkan kita kena hukuman. Tetapi apa itu dosa? Keberadaannya yang seperti apa? Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang Kristen tidak mampu ketika diminta jawaban secara filosofis tentang apa itu dosa. Nah, nanti kita akan melihat beberapa hal yang berkaitan dengan eksistensi dosa yang digambarkan oleh Paulus dalam teologi Paulus tentang dosa. Tetapi kita secara umum dulu ingin mengetahui dosa itu seperti apa. Apakah dosa itu adalah roh? Dosa bukan roh, karena dosa tidak memiliki kepribadian. Ataukah dosa itu semacam virus? Ya, kalau kita bicara tentang virus, dia mau dibilang makhluk hidup, ya ada yang bilang tidak. Tetapi ilmu pengetahuan, ada beberapa ilmuwan yang mengatakan virus itu bukan makhluk hidup. Ya, tetapi virus itu dapat bertindak seperti makhluk hidup. Ya, nah ini masih ada banyak pertentangan tentang virus ya. Tetapi apakah dosa itu seperti itu? Dia itu apakah benda atau sesuatu yang memberi dampak kimiawi, ataukah sesuatu yang seperti makhluk hidup yang dalam tanda petik makhluk hidup yang beracun, atau seperti apa? Nah, mungkin kalian juga punya gambaran tentang dosa itu sendiri. Dosa menurut kalian itu kira-kira seperti apa? Apakah semacam roh, virus, kekuatan atau energi, ataukah semacam konsep matematika, ataukah sebuah nilai? Ya, kalau misalnya nilai itu seperti kalau kita sekolah, lalu kita ulangan, kita dapat nilai 7, 8, 9, 10. Tapi nilai itu nggak bisa kita pegang. Kita juga nggak tahu nilai itu bentuknya seperti apa. Tapi kalau kita berbicara tentang nilai, kita itu bisa merasakan ada sesuatu yang ada di dalam pikiran kita yang terhubung dengan konsep nilai. Misalnya, kamu dapat 9. Wah, itu yang pertama. Walaupun nilai itu adalah sesuatu yang abstrak, tapi ketika kita diberikan sesuatu yang abstrak, tidak bernilai, tidak bisa dipegang, ya, hanya terkesan, ada satu kesan di dalam otak kita. Padahal cuma dibilang 9 gitu ya.
tapi itu kita bisa bahagia. Coba kalau kita dikasih 4, wah itu kita bisa nangis. Padahal nilai itu, sebuah nilai itu bukan makhluk hidup, bukan benda, bukan juga roh, bukan berada di dalam dunia metafisik, tapi nilai itu bisa memberi pengaruh dalam hidup seseorang. Nah, apakah dosa itu seperti itu? Ataukah mungkin kalian pernah membahas tentang dosa dalam diskusi-diskusi, dalam pertemuan-pertemuan kalian dengan teman-teman? Mungkin bisa disampaikan sekarang. Ya, itu kan sikap kita. Kita melanggar, kita memberontak. Nah, setelah kita melanggar dan memberontak, terus jadi apa dia? Bentuknya seperti apa? Apakah itu sebuah nilai, sebuah konsep matematika? Kalau pelanggaran itu kan perbuatan kita. Tetapi ketika pelanggaran itu kemudian disebut dosa, nah itu terus bentuknya seperti apa? Kekuatan atau energi, gitu ya. Kira-kira kalau sesuatu yang bisa membuat dan mendorong kamu melakukan kejahatan itu, apakah itu dosa atau iblis? Sebelum kita melakukan sesuatu yang jahat, nah konsep itu dosa enggak? Konsep itu adalah dosa enggak? Misalnya gini, pengetahuan baik, pengetahuan jahat. Oke, anggaplah pengetahuan jahat. Pengetahuan jahat itu dosa enggak? Ya, yang kamu maksudkan tadi itu adalah pengetahuan jahat. Nah, sekarang pengetahuan jahat itu dosa enggak? Dia kan pengetahuan. Sekarang gini, saya mau kasih penjelasan ini. Saya kasih penjelasan sama kalian. Apa itu mencuri? Misalnya, pertanyaan itu. Apa itu mencuri? Jawabannya, mencuri adalah mengambil barang milik orang dan mengklaim menjadi barang miliknya tanpa harus bekerja dan lain sebagainya. Nah, itu namanya mencuri. Nah, pengetahuan tentang mencuri, apakah itu dosa? Nah, kalau dilakukan, jadi perbuatan melakukannya itu beda loh sama pengetahuan. Sekarang saya mau tanya, saya mau bikin ulangan. Soalnya adalah, menurut kalian, apakah itu mencuri? Lalu kalian memiliki pengetahuan tentang mencuri. Kalian menjawab, mencuri adalah gini. Nah, jawaban pada saat kalian menulis jawaban, mencuri adalah mengambil barang milik orang, apakah jawaban kalian itu dosa? Setelah kamu melakukan, oke, tadi ada yang bilang pada waktu saya melakukannya itu itu dosa. Loh, itu kan baru perbuatan kita. Perbuatan kita ya perbuatan kita, dosa ya dosa gitu. Nah, jadi itu secara definitif, secara etimologi kan gitu. Nah, pengetahuan ya pengetahuan, bukan dosa. Nah, inilah yang saya sebenarnya ingin sampaikan. Karena seringkali kita itu menganggap, misalnya dorongan, seperti Isabella bilang, dosa itu adalah semacam kekuatan atau energi yang bisa mendorong kita untuk berbuat dosa. Oke, jadi gini, saya belum berdosa. Lalu ada kekuatan dosa. Kekuatan dosa itu membuat saya berdosa. Nah, sekarang yang saya tanyakan, sebenarnya yang mendorong kita untuk berdosa itu apakah kekuatan dosa, ataukah memang jiwa kita yang sudah kotor, ataukah ada iblis yang mendorong kita? Jadi ada 3, diri sendiri, kekuatan dosa, dan iblis. Ya, siapa yang mendorong kita untuk berbuat dosa? Ini gini ya, maksud saya gini. Ini adalah pertanyaan yang disebut dengan filosofis, pertanyaan-pertanyaan filosofis teologis. Seringkali kita mengatakan, oh ya kamu tahu dosa, tahu gitu. Nah, setelah diarahkan kepada pertanyaan filosofis, kita sebenarnya jadi bingung. Iya ya, dosa itu sebenarnya yang seperti apa begitu ya. Oke. Nah, dari sini sebenarnya kita
disadarkan bahwa kita membutuhkan pemahaman tentang dosa. Karena ternyata selama ini kita hanya tahu dosa itu adalah sesuatu. Nah, kalau ditanya lagi apa itu sesuatu, maka yang paling bisa menjawab adalah Syahrini. Itu Syahrini paling pintar menjawab begitu kalau sesuatu. Sesuatu yang ada di hatimu, sesuatu. Aduh. Ya. Oke. Nah, sekarang kita melihat lagi ke papan tulis. Di sini saya tuliskan, apa itu dosa? Apakah dosa itu roh? Kalau kita katakan dosa itu roh, bukan. Karena dosa itu tidak memiliki kepribadian. Sekalipun Paulus menggambarkan dosa itu seperti sesosok pribadi. Jadi Paulus itu menggambarkan dosa itu seperti sesosok pribadi. Nah, seperti apa digambarkannya dosa itu? Ini ada beberapa hal yang saya catat berkaitan dengan dosa itu digambarkan sebagai sesuatu pribadi. Pada waktu Paulus menjelaskan tentang dosa sebagai suatu pribadi, ia menekankan sifat-sifat dosa yang berbahaya. Itu digambarkan sebagai penguasa lalim. Jadi ada semacam sosok penguasa lalim. Itu di samping itu disebut upah dosa adalah maut. Paulus seolah-olah berkata bahwa tubuh manusia itu seolah-olah telah menjadi milik dosa. Roma 6 ayat 6. Karena itu dosa dalam bentuk tunggalnya merupakan satu faktor yang lebih fatal daripada perbuatan yang bersifat dosa. Jadi sesungguhnya terletak antara dosa yang dimengerti sebagai suatu kuasa yang menjadi dasar perbuatan-perbuatan tertentu dan dosa sebagai perbuatan tertentu yang melawan patokan yang sudah diketahui. Jadi kalau kita lihat di sini, saya pakai oret-oretan aja ya supaya kita bisa paham. Kalau hanya berkata-kata, ini sepertinya agak sulit untuk menangkap sesuatu yang abstrak. Nah, mudah-mudahan ini dengan penjelasan tertulis saya bisa memberikan gambaran tentang dosa itu secara filosofis. Kita lihat di sini, apakah itu dosa? Satu mengatakan bahwa dosa ini adalah semacam satu kekuatan atau energi. Di dalam Alkitab juga ada yang mengatakan demikian, bahwa dosa itu semacam kekuatan atau energi yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan dosa. Nah, yang harus kita pikirkan adalah begini. Dosa ini dikaitkan dengan pengetahuan jahat. Nah, ini yang saya garis bawahi adalah pengetahuan. Bahwa sesuatu pengetahuan yang jahat itu tidak memberi dampak dosa apapun dalam diri seseorang. Jadi pengetahuan jahat itu saya katakan bukan dosa. Ya, pengetahuan jahat bukan dosa. Contoh, kita manusia, ini saya tulis di sini manusia. Manusia itu di dalam pikirannya, ini saya tulis pikiran di sini. Ada dua sifat, pikiran yang baik dan pikiran jahat. Nah, pada saat kita diminta untuk memberikan penjelasan tentang apa itu pikiran jahat, maka kita, manusia mampu memberi penjelasan tentang pikiran jahat. Misalnya pertanyaan tentang apa itu mencuri. Kita bisa memberikan penjelasan. Mencuri adalah mengambil sesuatu milik mengambil sesuatu milik orang lain. Nah, itu kan pengetahuan. Tapi pada saat kita menyampaikan pengetahuan yang sifatnya jahat,
Apakah kita sudah berdosa? Belum. Kalau kita mengambil punya orang lain, seperti pengetahuan jahat yang ada di dalam pikiran kita, baru kita berdosa. Tetapi kalau kita tidak melakukan sesuatu yang sama dengan pengetahuan jahat, maka kita tidak melakukan dosa. Dia hanya tertanam di dalam pikiran kita sebagai sebuah pengetahuan. Mengerti ya? Contoh ya, misalnya kita nonton film. Kita nonton film kekerasan. Di dalam film kekerasan itu ada banyak perbuatan dosa. Memukul, menyiksa, ya, menyakiti orang, membunuh. Itu masuk ke dalam otak kita. Nah, dalam film itu disediakan pengetahuan jahat, dan pengetahuan jahat itu masuk ke otak kita. Kita bisa berpikir, dulu kita nggak tahu caranya mukul orang. Setelah nonton TV, setelah nonton film, kita tahu bagaimana caranya mukul orang. Dulu kita nggak tahu, ini minta maaf ya, nggak tahu caranya berciuman. Yang kita tahu ya, berciuman itu ya cipika-cipiki. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Ya, tapi ketika kita nonton film, kita tahu ada konsep bahwa ternyata ada satu jenis model ciuman, yaitu cium bibir. Bibir ketemu bibir. Tapi yang dimaksudkan bibir itu satu bibir manusia dengan bibir manusia yang lain ya, bukan bibir manusia dengan babi atau monyet gitu. Nah, pengetahuan yang kita dapatkan itu ada di otak kita, ada di otak kita. Pengetahuan itu, apakah itu dosa? Belum. Pengetahuan itu bukan dosa. Tapi ketika kita mencoba untuk melakukan seperti apa yang kita tahu, maka perbuatan itu mengakibatkan dosa. Perbuatan itu bukan dosa, bukan. Perbuatan kita itu bukan dosa. Perbuatan itu mengakibatkan dosa. Ya, jadi di sini kalian harus bisa betul-betul memilah perbuatan dan dosa itu sendiri. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa ketika seseorang memiliki pengetahuan, pengetahuan itu bukan dosa. Lalu, apakah dosa itu sebuah kekuatan atau energi? Sekarang pertanyaannya, kekuatan itu adalah sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sebuah aktivitas. Di dalam diri kita, kekuatan itu adalah keinginan. Keinginan, kemauan, perasaan, kehendak. Nah, itu kekuatan. Kekuatan yang mampu mendorong. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita berkeinginan untuk melakukan sesuatu, apakah itu sudah dosa? Nah, lalu keinginan itu didapatkan dari apa? Misalnya, apakah dari dosa? Apakah dosa melakukan sesuatu, melakukan satu tindakan sehingga kita itu dirangsang untuk, keinginan kita itu dirangsang untuk merayu tubuh fisik kita untuk bertindak sesuatu? Tidak juga. Jadi yang berkeinginan itu adalah emosi kita, diri kita sendiri. Yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu adalah keinginan kita sendiri. Keinginan kita sendiri. Tetapi kenapa keinginan kita itu kita lakukan dengan satu sifat yang buruk, satu sifat yang jahat? Karena keinginan kita itu telah dicemari oleh pengetahuan jahat. Tapi pengetahuan jahat itu belum dosa. Dia baru bukan dosa. Pengetahuan jahat itu adalah ya pengetahuan jahat. Kalau dosa itu adalah sesuatu yang dapat membuat kita dihukum. Ya, dosa itu membuat sesuatu, dosa itu adalah sesuatu yang membuat kita bisa dihukum. Kalau pengetahuan jahat itu tidak pernah menjadikan kita itu orang yang harus menanggung hukuman. Misalnya contoh, Isabella dengan Pak Polisi. Siapa yang pinter tentang pengetahuan jahat?
Pak Polisi. Pak Polisi itu pengetahuan jahatnya banyak sekali. Itu dia tahu definisi mencuri ringan, mencuri sedang, mencuri berat. Tahu itu. Makanya Pak Polisi itu punya pekerjaan menangkap orang-orang yang melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena pengetahuannya itu banyak itu berkaitan dengan sesuatu yang negatif-negatif. Tetapi apakah semua Pak Polisi itu berdosa? Enggak. Pak Polisi enggak berdosa. Yang lebih parah lagi hakim. Hakim itu harus tahu tentang yang jahat. Kenapa? Karena dia akan mengadili semua orang jahat. Nah, kalau dia enggak tahu konsep jahat, bagaimana dia bisa mengadili dengan adil? Dia bisa mengadili seorang pencuri karena dia tahu tentang konsep pencuri. Dia bisa mengadili orang yang membunuh karena dia tahu konsep pembunuhan itu seperti apa. Jadi hakim itu harus tahu pengetahuan-pengetahuan jahat. Tapi apakah hakim itu berdosa karena dia punya pengetahuan jahat? Enggak. Nah, jadi gini ya, ini urut-urutannya. Pengetahuan yang jahat itu mempengaruhi keinginan kita, mempengaruhi jiwa kita. Jiwa kita kemudian berkeinginan melakukannya. Jadi kekuatan yang melakukan kejahatan itu bukan dari dosa, tetapi dari keinginan itu loh, keinginan dari kita yang melakukannya itu. Nah, iblis sebagai roh yang jahat, dia bisa memberikan konsep. Jadi iblis, roh yang jahat itu memasukkan konsep ke dalam pikiran kita. Pikiran kita mengolah dan kemudian meneruskan ke jiwa. Jiwa kita terpengaruh, jiwa kitalah yang mendorong tubuh jasmani kita melakukan sesuatu. Nah, sesuatu yang dikerjakan oleh tubuh jasmani ternyata memberi dampak negatif. Nah, setelah melakukan sesuatu yang berdampak negatif, langsung dia mendapatkan nilai dosa. Nah, nilai dosa ini dia akan kembali lagi menjadi pengetahuan. Menjadi pengetahuan. Nah, pengetahuan dosa inilah yang kemudian diolah oleh pikiran, dicerna oleh jiwa, dilakukan oleh tubuh. Makanya kemudian orang katakan, dosalah yang mendorong saya untuk berbuat jahat. Dosa bukan pribadi yang bisa mendorong kita, bukan. Jadi dalam ilmu psikologi, kita nggak bisa salahkan dosa. Ini ya, saya bikin gambarnya ya, lingkarannya. Pengetahuan jahat itu bukan dosa, bukan. Kalau kita mengatakan pengetahuan jahat itu adalah dosa, wah itu bahaya itu. Bahaya sekali. Kita nggak boleh menyebutkan pengetahuan jahat itu adalah dosa. Ini saya tulis di sini ya. Pengetahuan jahat, kalau ini kita sebutkan pengetahuan jahat sama dengan dosa. Wah itu bahaya itu. Bahayanya kenapa? Ini perhatiin apa yang saya jelaskan. Perhatiin. Kalau kita katakan pengetahuan jahat adalah dosa, maka pertanyaan yang pertama muncul, ya, pengetahuan jahat itu sumbernya dari siapa? Dari Allah. Jadi Allah itu memiliki pengetahuan jahat. Ya, memiliki kemampuan tentang pengetahuan jahat. Itu Allah. Karena Allah memiliki pengetahuan tentang pengetahuan yang jahat, maka Allah dia menjadi apa? Bisa dapat menjadi Allah sebagai hakim adil.
Ya, jadi Allah itu bisa menjadi hakim yang maha adil karena dia tahu pengetahuan yang jahat. Dia bisa menghakimi setiap orang yang melakukan melakukan kejahatan apapun, itu dapat diadili oleh Allah. Karena Allah adalah hakim yang adil, tahu pengetahuan jahat itu seperti apa. Bahkan Allah itu memiliki pengetahuan jahat. Karena itu Allah dapat menciptakan pohon. Pohon apa? Pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Kalau kita katakan pengetahuan jahat adalah dosa, maka secara tidak langsung, ya, dalam kesimpulan logika silogismenya, Allah itu berdosa. Jadi kalau kita katakan pengetahuan jahat adalah dosa, itu sama saja kita katakan bahwa Allah itu berdosa. Karena Allah yang memiliki pengetahuan jahat, Allah dapat menciptakan pengetahuan jahat, Allah dapat menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Maka kalau ada orang mengatakan pengetahuan jahat itu dosa, maka mereka sebenarnya mereka secara tidak langsung akan mengatakan Allah itu Allah yang berdosa. Oh, itu bahaya sekali ya, nggak boleh. Maka saya punya konsep bahwa pengetahuan jahat itu bukan dosa. Ya, contoh hakim, dia harus tahu tentang semua yang jahat supaya dia bisa menjadi hakim yang adil. Sama seperti Tuhan. Tuhan itu harus tahu segala sesuatu yang jahat karena dia maha suci, supaya dia menjadi hakim yang adil dalam kemahasuciannya. Nah, jadi pengetahuan jahat ini ternyata kemudian diolah oleh pikiran, ya. Nah, setelah diolah oleh pikiran, kemudian dicerna oleh jiwa. Dicerna oleh jiwa. Nah, ketika jiwa mencerna itu, maka jiwa mulai berpikir, saya mau mencoba. Saya mau mencoba. Keinginan itu begitu kuat sehingga tubuhnya tidak mampu menahan nafsunya. Sehingga tubuh jasmani ini melakukan apa yang menjadi keinginan jiwa. Jadi tubuh jasmani melakukan apa yang menjadi keinginan jiwa. Nah, keinginan jiwa itu sudah dipengaruhi atau sudah terkontaminasi oleh pengetahuan jahat. Sehingga tubuh jasmani ini melakukan aktivitas jahat. Nah, pada saat dia melakukan aktivitas jahat, dia telah, ini saya tulis di sini ya, tanda-tanda anak panah, memproduksi dosa. Ini saya pakai istilah memproduksi. Nah, karena dia telah beraktivitas jahat, dia telah memproduksi dosa. Maka dosa tadi bisa kembali lagi menjadi sebuah konsep jahat. Ya, dosa yang tadi hasil dari aktivitas jahat, dia kemudian menjadi konsep jahat. Nah, konsep jahat ini di dalam pikiran manusia, dia bisa menjadi pengetahuan jahat. Nah, jadi kemudian orang setelah melihat ini, tapi tidak tahu prosesnya, orang itu kemudian ambil kesimpulan. Dosa membuat manusia melakukan dosa.
Ya, kalau dengan hanya kalimat ini saja, kita bisa salah di dalam menyampaikan statement teologi. Kita harusnya memberikan penjelasan yang seperti ini. Ya, karena dosa itu bukan pribadi yang bisa merayu kita. Dosa itu bukan pribadi. Ya. Dosa itu bukan roh. Ada roh dosa gitu, bukan. Dosa itu tidak mampu. Kalau misalnya setan itu roh. Dia memiliki kekuatan. Dia memiliki kemampuan mempengaruhi manusia, menghipnotis manusia, merasuki manusia, mempengaruhi pikiran manusia. Itu kekuatan dari roh jahat bisa seperti itu. Tapi dosa tidak bisa melakukan itu. Jadi kalau kita bicara sesuatu makhluk yang mempengaruhi kita, itu bukan dosa, tapi itu iblis. Jadi harus bisa bedakan ya antara dosa dengan iblis. Jangan dicampur-campur itu. Iya, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah mengerti ya? Begitu. Kalian kalau nanti ada pertanyaan tentang dosa, bisa menjelaskan. Nah, sekarang pertanyaannya, dosa itu seperti apa gitu loh. Kalau saya melihat konsep dosa yang seperti ini, saya lebih cenderung melihat dosa ini sebagai suatu nilai. Ya, nilainya apa? Yaitu nilai jahat. Nah, nilai inilah yang dapat mengakibatkan hukuman. Loh, kenapa kok nilai itu bisa membuat seseorang itu dihukum? Karena nilai ini menjadi satu kesimpulan dari sikap dan sifat manusia. Jadi, sifat dan sikap manusia itu dapat diukur dengan sebuah nilai. Nah, karena ini berkaitan dengan dosa, maka nilai yang dimaksudkan di sini adalah nilai buruk atau negatif. Nah, nilai inilah yang kemudian menjadi ukuran Allah untuk menghakimi manusia. Tetapi jangan lupa bahwa nilai ini dia juga bisa menjadi konsep jahat. Konsep jahat, dia bisa menjadi pengetahuan jahat. Pengetahuan jahat inilah yang dapat mempengaruhi pikiran, dan pikiran yang sudah terpengaruh akan dicerna oleh jiwa. Jiwa itu mendorong tubuh, dan tubuh melakukan kejahatan. Jadi itu adalah step by step, ya, langkah demi langkah tentang perjalanan dosa di dalam diri seseorang. Dengan keterangan seperti ini, dengan konsep seperti ini, kita dapat menjawab segala macam pertanyaan yang berkaitan dengan dosa yang ada di dalam Alkitab. Dan jawaban kita itu pasti jawaban yang terang benderang dan tidak membingungkan. Misalnya, kita bicara tentang kedagingan. Ya, apa itu kedagingan? Ya. Nah, dalam penjelasan tentang kedagingan, kita bisa pakai konsep yang saya sudah gambarkan ini untuk menjawab tentang kedagingan itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Saya akan bicara tentang kedagingan. Bagaimana sekarang kita
bicara tentang konsep kedagingan sehubungan dengan penjelasan yang baru saja saya sampaikan. Ini sedikit saja penjelasan sebelum kita istirahat. Jadi begini, kalau kita perhatikan dalam gambaran yang atau denah yang sudah saya buat, di sini ada tubuh saya mau mencoba. Ini ada keinginan, muncul keinginan saya mau mencoba. Itu dia dari pengetahuan jahat diolah oleh pikiran, dicerna oleh jiwa, menjadi satu keinginan yang kuat. Dan keinginan yang kuat inilah yang mendorong tubuh jasmani melakukan aktivitas jahat. Nah, kalau kita bicara tentang kedagingan, maka ada beberapa pengertian kedagingan. Kedagingan ini bisa bicara keinginan daging, bisa bicara keinginan daging, kedagingan juga itu bicara tentang kebiasaan. Kebiasaan daging. Ya, nanti ini tergantung konteks ya, konteks pembicaraan. Apakah kedagingan itu yang dimaksudkan adalah keinginan daging atau kedagingan itu berkaitan dengan kebiasaan. Ya, kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh daging. Nah, ketika kita bicara daging, maka ini sebenarnya kita bicara tubuh jasmani, ya. Tubuh jasmani. Nah, inilah bedanya manusia dengan malaikat. Malaikat tidak memiliki tubuh jasmani. Jadi, proses malaikat itu berbuat dosa itu tidak menyertakan tubuh jasmani. Tetapi kalau manusia, dalam proses berbuat dosanya, manusia menyertakan tubuh jasmani. Nah, oke, kembali ke dalam pembahasan kita. Sekarang saya mencari satu contoh yang bisa membuat kita menjadi satu bahan studi kasus. Ya, misalnya tentang berciuman. Berciuman saat berpacaran. Nah, ini bagaimana ini prosesnya? Kenapa berciuman saat berpacaran itu kemudian bisa menjadi sebuah dosa? Nah, perhatikan di sini. Seorang remaja atau seorang pemuda, dia dulu adalah seorang yang memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia mulai menonton film, ya, ini studi kasus ya. Ketika dia menonton film, ternyata film itu memberikan gambaran tentang indahnya berciuman mulut. Nah, dalam film itu, berciuman mulut itu menggambarkan satu aktivitas yang menggairahkan, ya, membuat semangat seseorang itu jadi meloncat-loncat. Apalagi manusia itu memiliki rasa ingin tahu. Nah, kenapa ada film yang menggambarkan indahnya berciuman? Di balik ini semua ada skenario si jahat. Jadi iblis ini menciptakan satu skenario yang mega proyek skenarionya, sehingga melibatkan banyak orang-orang jahat
orang-orang yang berdosa untuk menciptakan satu film. Ya, film yang di dalamnya ada adegan yang berisi indahnya berciuman mulut gitu. Nah, nanti kita akan bicara lagi tentang skenario si jahat dalam sudut pandang satanologi ya, tapi ini kita hanya bicara tentang dosa. Nah, sekarang kita perhatikan, ketika seseorang remaja ini melihat film dan menemukan ada pengetahuan jahat di dalam film itu, yaitu pengetahuan itu apa? Indahnya berciuman mulut. Nah, dia selama ini, ya ini remaja ini, taunya itu cium itu adalah cipika, cipiki. Tetapi kemudian dia tahu bahwa ada yang namanya ciuman mulut. Ya. Di dalam film itu digambarkan seseorang yang melakukan adegan itu mengalami gairah yang meloncat-loncat, apalagi dia juga punya rasa ingin tahu yang besar. Ya. Dalam pengetahuannya yang sederhana dia hanya tahu ciuman itu hanya cipika-cipiki. Nah, lalu dengan semua unsur itu, kemudian remaja ini menangkap konsep jahat ini, ya, ditangkap dan dimasukkan ke dalam pikiran. Ya, pikirannya ini kemudian mulai mengolahnya, ya, mengolah konsep itu. Bagaimana cara mengolahnya? Dia mulai pikiran itu mulai melakukan kegiatannya, yaitu mulai bertanya, caranya seperti apa ya? Lalu kemudian pertanyaannya berikutnya, sama siapa harus berciuman? Kemudian dia berpikir lagi, di mana harus berciuman? Lalu dia berpikir lagi, kapan berciumannya? Oke. Nah, pikiran ini semuanya mengolah konsep jahat tadi, diolah oleh pikiran dengan berbagai macam pertanyaan. Ini hanya contoh ya, contoh pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, jadi pikiran ini kemudian melakukan satu analisa dan kemudian diteruskan ke jiwa. Loh, kok bisa diteruskan ke jiwa, Pak? Karena apa yang dilakukan oleh pikiran itu dilakukannya berulang kali. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dia alami ketika dia nonton film, dia mendapatkan kesan tertarik. Kesan tertarik. Nah, jadi dua aja dulu ini ya. Ada beberapa sebenarnya yang bisa menjadi penyebab sebuah pikiran itu masuk ke dalam jiwa seseorang. Yang pertama, berulang kali, kemudian kesan tertarik, ya, ada banyak ya, ada beberapa lagi. Nah, dua aja dulu. Nah, jadi dengan berulang kali dipikirkan, ada ketertarikan, pikiran tadi itu masuk ke jiwa. Nah, ternyata di dalam jiwa kita itu ada 3 unsur, yaitu pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah, disinilah kemudian dia mulai dicerna oleh kehendak. Kemudian kehendak ini memunculkan satu keinginan baru. Aku mau coba berciuman mulut. Kemudian
terus keinginan ini terus bergejolak, akhirnya mempengaruhi perasaannya dia. Dia menjadi perasaan yang menggebu-gebu. Ingin tahunya itu sudah tak terbendung. Ya, akhirnya dia berpikir bagaimana caranya menjawab semua pertanyaan tadi. Bagaimana caranya melakukannya, sama siapa dia akan berciuman, di mana, kapan. Dan akhirnya jiwanya ini akan memunculkan satu keinginan yang menggebu-gebu. Keinginan yang menggebu. Untuk apa? Untuk mencoba berciuman mulut. Dan kemudian karena keinginan yang menggebu ini, maka muncullah dengan keinginan yang menggebu ini, dengan adanya kesempatan, ya, jadi ada keinginan, ada juga kesempatan atau peluang, maka di samping itu juga ada intervensi iblis dari luar, ya, iblis di luar tubuh terus mempengaruhi. Akhirnya dia menciptakan suatu keinginan yang tak bisa ditunda-tunda. Keinginan yang menggebu ini, dia merangsang tubuh untuk menghasilkan hormon. Ya, dia juga dari hormon ini kemudian menimbulkan hasrat. Ya, saya pakai istilah hasrat yang kuat. Ya, hormon ini juga yang kemudian akan mempengaruhi pikiran dan dia akan mengambil kendali tubuh. Nah, akhirnya dagingnya itu tidak kuat. Ya, ini tubuh jasmaninya. Tubuh jasmaninya tidak kuat. Lalu apa yang dilakukan? Yang pertama, pegang tangan wanitanya, pegang tangan pasangan. Lalu kemudian mendekati pasangan. Dan kemudian yang terakhir berusaha untuk mencium pasangan. Mencium seperti apa? Seperti yang ada di film. Nah, jadi inilah tahapan di mana seseorang yang tadinya hanya mendapatkan pengetahuan jahat, tetapi kemudian pengetahuan jahat itu diolah. Ya, diolah sampai kemudian menuju ke jiwanya, dan dari jiwanya itu kemudian merangsang hormon yang ada di dalam tubuh kita itu terproduksi. Dari hormon yang terproduksi itu kemudian memunculkan hasrat yang kuat. Dia dapat mempengaruhi pikiran, dan hormon-hormon itu dapat mengambil kendali tubuh kita, dan akhirnya tubuh jasmani kita tidak kuat lagi. Akhirnya apa? Akhirnya yang tadinya tahan, sekarang nggak tahan, pengen pegang tangan pasangannya, mendekati pasangannya, dan kemudian berusaha mencium bibir pasangannya. Seperti yang di mana? Seperti yang di film-film itu.
Ya, jadi kalau kamu perhatikan di sini ada tahapan-tahapan yang jelas memberikan gambaran tentang bagaimana proses suatu yang disebut dengan kedagingan. Jadi kalau kamu membaca di dalam Alkitab, roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Nah, itu sudah bicara tentang kedagingan. Atau kamu nanti dalam membaca kitab Roma, nanti ada banyak pembahasan tentang keinginan daging. Nah, yang sudah seperti itulah gambaran keinginan daging seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi ini adalah penjelasan yang filosofis. Ini penjelasan-penjelasan yang bernilai filosofis. Kenapa bernilai filosofis? Karena dimulai dari sesuatu yang kemudian terus dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi satu konsep yang holistik. Ada pertanyaan? Kalau ada satu keinginan yang disebut dengan tidak mau melakukannya, nah ini tidak mau melakukannya di tahap yang mana? Di tahap pada saat nonton film, ketika mulai berpikir berulang kali, ya, kemudian menimbulkan kesan tertarik, apakah sudah masuk ke dalam jiwa? Konsep itu sudah masuk dalam jiwa, itu sampai di tahapan mana dia tidak mau? Nah, itu kan harus ditanya. Ada tidak mau, Pak. Nah, tidak maunya sampai di mana? Sampai pada tahapan hormon yang sudah terproduksi, atau sudah sampai pada keinginan yang hasrat yang kuat, baru muncul jangan, tidak boleh. Nah, itu di mana? Karena itu pengaruh di dalam jawabannya. Nah, tetapi yang harus kita pahami adalah kenapa kok saya punya ada suara yang mengatakan tidak boleh. Nah, itu kan yang harus ditanyakan. Kenapa ada suara tidak boleh? Ada dua jawaban. Kenapa pada saat sesuatu yang jahat itu sedang melakukan prosesnya di dalam tubuh kita, tetapi kemudian muncul semacam ada satu yang mengingatkan kita, itu ada dua jawaban. Yang pertama adalah hati nurani. Yang kedua adalah Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus itu memiliki satu tugas untuk mengingatkan kita supaya kita jangan terus melakukan proses yang tadi saya sebutkan. Nah, Roh Kudus di sini dia mempunyai tugas dan pekerjaan untuk menghentikan proses menjadi berdosa itu. Jadi pada saat kita sedang melihat, menangkap pengetahuan jahat, memikirkan pengetahuan jahat, lalu mengolahnya di dalam jiwa dan seterusnya. Nah, ketika kita melakukan proses itu, Roh Kudus itu bekerja dan dia kemudian mengatakan, jangan, berhenti. Nah, kalau berhentinya masih di tahap pikiran, itu masih mudah untuk mengikuti nasihat dari Roh Kudus. Tapi kalau itu sudah masuk dalam tahapan jiwa, di mana di situ sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita, wah, itu kalau konsep pengetahuan jahat itu sudah masuk ke jiwa, sudah masuk ke alam bawah sadar, itu biasanya suara Roh Kudus tadi yang katakan tidak boleh, jangan, itu dosa, itu dosa. Itu biasanya sudah tidak dihiraukan lagi kalau sudah sampai masuk dalam tahapan jiwa. Makanya sebelum konsep jahat itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita, itu kita harus hentikan di situ. Kita harus berhenti sampai di situ. Ini kalau saya kasih nomor ya, saya kasih nomor. Ini nomor 1, ini saya pakai warna yang berbeda ya. Saya kasih warna merah ini. Di sini nomor 1, menonton film. Kemudian muncul konsep jahat. Ini nomor 2. Kemudian masuk diolah oleh dalam pikiran, itu nomor 3. Tahapan nomor 3. Dari pikiran dia masuk ke alam bawah sadar manusia, ke dalam jiwa manusia, itu nomor 4. Menimbulkan keinginan yang menggebu, itu nomor 5.
Dari keinginan yang menggebu itu kemudian merangsang terproduksinya hormon di dalam tubuh kita, itu nomor 6. Dari hormon itu kemudian memunculkan hasrat yang kuat. Kalau dalam hal ini, dalam contoh soal ini adalah hasrat seks yang kuat. Lalu kemudian tubuh jasmani nomor 8 mengeksekusi, ya, melakukan perbuatan sesuai dengan hasrat yang kuat itu. Jadi tubuh jasmani sudah tidak lagi kuat untuk membendung, menahan hasrat itu. Akhirnya terjadilah satu kegiatan berdosa. Nah, di nomor berapa? Nomor 3, nomor 4. Kalau masih di nomor 3, ini kalau masih di nomor 3, saya kasih warna kuning ya. Misalnya di sini ada suara yang mengatakan jangan. Nah, ini masih bisa ini. Masih bisa. Manusia masih bisa sadar dan cepat kembali. Tapi kalau sudah sampai di nomor 4, maka suara jangan itu kalau sudah sampai di tahapan nomor 4, itu biasanya sudah nggak didengar lagi. Nggak didengar lagi. Makanya Tuhan Yesus katakan, ya, ini berkaitan dengan suara jangan sampai di tahap nomor 4. Di sini saya tulis nomor 4 ya, karena nggak ada tempat di situ. Ini nomor 4. Berkaitan dengan nomor 4, ketika ada suara jangan, Tuhan Yesus katakan apa? Saya kasih warna biru ya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus loh, ini bukan perkataan saya. Jadi roh itu memang penurut. Tapi kalau sudah sampai di nomor 4, daging itu lemah. Jadi apa yang dikatakan oleh roh yang baik itu nggak didengar lagi. Karena sudah masuk di alam bawah sadar. Maka ketika konsep jahat itu sudah diolah oleh pikiran dan sampai dia masuk ke alam bawah sadar, waduh, itu sudah masalah berat. Ya, bahwa konsep itu sudah pasti akan terbuahi menjadi dosa. Kemungkinan besarnya akan terbuahi menjadi dosa. Nah, kalau misalnya ada suara jangan, ya, apakah itu berdosa? Enggak, itu tidak berdosa. Justru suara jangan itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus untuk mencegah manusia melanjutkan proses berdosa. Dicegah oleh Roh Kudus, jangan sampai proses itu terus berkelanjutan. Dan juga ada suara hati nurani, ya, Allah itu menciptakan hati nurani kita dengan ditempatkan hukum Taurat di dalam hati nurani kita. Ya, jadi dengan hukum Taurat yang ada di dalam hati nurani itu juga diharapkan dapat membendung proses tindakan untuk menghasilkan dosa. Begitu. Oke. Ini kita istirahat dulu.